Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yaqulu Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka besertanya juga diciptakan musuhnya manusia itu sendiri. Atau lebih tepatnya ketika manusia pertama kali diturunkan ke muka bumi ini, besertanya juga diturunkannya musuhnya manusia. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah berfirman, sesungguhnya wahai Bani Adam, wahai manusia, syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jangan kalian jadikan dia sebagai teman, melainkan jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Berhati-hatilah, karena sesungguhnya syaitan ketika dia menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah dia membuat satu sumpah. Sumpahnya adalah فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa keinginannya, apa sumpahnya, apa janjinya. Karena engkau telah menjadikan aku makhluk yang terlaknat, maka sungguh aku bersumpah akan membawa sebanyak-banyaknya Bani Adam, manusia, akan menjadi teman kekalnya di dalam neraka, akan dilencengkan daripada jalan yang lurus, akan dibincangkan daripada Shiratal Mustaqim. Maka usaha dan upaya syaitan setelah itu apa? Maka dia katakan, bila aku bawa mereka dari depan, mereka masih bertahan, aku akan datangi mereka dari belakang. Masih bertahan pula, aku akan datangi mereka dari arah kanan. Masih bertahan pula, aku akan datangi dia dari arah kiri. Ini menunjukkan bahwasanya musuh kita tidak pernah istirahat untuk menggelincirkan kita daripada jalan yang lurus. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Apa tujuan musuh kita menggoda kita? Apa tujuan musuh kita menjauhkan kita dari perintah Allah? Apa tujuannya menjerumuskan kita kepada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah? Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tujuannya adalah menggeret sebanyak-banyaknya manusia ini agar menjadi teman kekalnya di dalam siksa neraka nanti.
Itu tujuan utama, agar neraka itu ramai, tidak hanya dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Pada sebab itu maka kita jumpai ayat Al-Quran, wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar daripada neraka itu adalah manusia, batu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah kita diberitahu oleh Allah ada musuh yang bersifat eksternal dan internal. Eksternal itu iblis dan bala tentaranya, dan dia bekerja sama dengan sesuatu yang ada dalam diri manusia yang internalnya, yaitu hawa dan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran terkait ini. Betapa liciknya iblis, syaitan, yang jika hendaknya senantiasa di dalam waktu-waktu kita beristighfar kepada Allah, mohon perlindungan dari Allah. Sebab itu maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan al-adhiyahul masnunah, doa-doa masnunah untuk membimbing, menjaga, membentengi diri kita daripada godaan syaitan. Jangan dianggap ringan, jangan dianggap biasa doa-doa masnunah seperti doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Itu benteng dari godaan syaitan. Ketika kita keluar rumah dan masuk dalam rumah, itu benteng daripada godaan syaitan. Sebab bila seorang hamba ketika ia masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam, setidaknya assalamualaikum kepada ahli baitnya, kepada ahli rumahnya, kepada keluarganya, dan dia masuk dengan bismillah, doa masnunah yang diajarkan oleh Nabi, maka ketika dia beraktivitas di rumahnya, makan dia, minum dia, tidur dia, aktivitas di dalam rumahnya tidak disertai dan disentuh oleh syaitan. Disebabkan karena dia telah masuk ke dalam rumahnya dengan doa yang diajarkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berikutnya, jika seseorang ketika ia masuk ke dalam rumahnya tanpa mengucapkan salam dan tidak membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, maka mulailah dia beraktivitas di rumah tersebut. Makan disertai syaitan, tidur disertai syaitan, minum disertai syaitan. Aktivitas yang dia lakukan 24 jam di dalam rumahnya disertai syaitan. Maka wajarlah di dalam rumah itu suasananya panas, mudah tersinggung, mudah bertengkar, perkara kecil jadi besar, perkara yang mestinya tidak dibahas, yang tidak penting jadi penting. Ini dibuat oleh syaitan. Maka muncullah sifat-sifat syaitaniyah di dalam ahli rumah tersebut. Berbeda dengan orang yang masuk ke dalam rumahnya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, anjuran yang diajarkan oleh syariat Islam, maka ia beraktivitas bersama dengan para malaikat. Rahmat turun, kasih sayang turun, sejuk rumah tangga tersebut, mudah mentaati Allah. Anak-anak ketika dinasihati oleh ibu dan bapaknya mudah menurut, mendengarkan, sami'na wa ata'na, sifat-sifatnya mulia. Keluar dari rumah itu nanti orang-orang yang saleh, salihah. Suasana rumah itu suasana rabbaniyah, suasana yang penuh dengan kasih sayang, didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Lihat bagaimana liciknya syaitan ketika dia menggoda manusia.
ingkarlah, bermaksiatlah, berbuat dosalah, kufurlah. Bisikan-bisikan syaitan. Jangan salat, jangan ke masjid, jangan ke majlis ilmu. Bisikan kepada sang istri, jangan kenal suami, jangan ikuti keinginan suami. Bisikan kepada sang suami, berbuat kasarlah, berlaku keraslah. Seperti itu terus menerus dia katakan. Kamathal syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafar. Maka ketika manusia jatuh kepada keingkaran, jatuh kepada dosa, sang istri tidak taat lagi kepada sang suami berlaku kasar kepada sang istri, mulailah dosa-dosa itu dilakukan, maka disitulah syaitan akan pergi menjauh. Dan dia katakan, inni bari'un minka. Sudah engkaulah yang berbuat dosa dan aku berlepas diri dari apa yang kau lakukan. Ini titiknya syaitan pada itu. Apa enggak mungkin kita jengkel? Ya, sudah dijatuhkan kita dan dia tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dia goda. Dia akan balik dan dia katakan, inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku itu hakikatnya takut kepada Allah. Tapi kenapa kalian justru tidak ada takut-takutnya kepada Allah? Itu kata syaitan. Dan bukan hanya di dunia dia berkata seperti itu. Iztabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'ul azab wa taqatta'at bihim al-asbab. Nanti dia akan berlepas diri Bapak Ibu. Ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya, dan di saat itu kita mengatakan dan kita berhujjah, dia ini dulu yang membela saya oleh Allah, dia ini dulu yang menjumuskan saya, dia yang membisikkan kata-kata ini sehingga saya tergiur dan melakukan daripada dosa ini. Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau. Ingatlah pada hari di mana yang menggoda berlepas diri dari yang digoda. Dia akan berlepas diri. Wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum fama kana li 'alaykum. Sesungguhnya ketika syaitan itu nanti dia diberikan mimbar untuk berkhutbah, berbicara dia di hadapan manusia, dan perbicaraannya sangat-sangat menyakitkan bagi ibunya. Dan ini adalah merupakan azab dari ibu, mendengar ulaimat-ulaimat yang keluar daripada ibunya, sangat-sangat menyakitkan, menambah azab, menambah derita daripada pengikut-pengikut syaitan. Sesungguhnya dulu kata syaitan dalam khutbahnya, inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Bukankah dulu Allah telah menjanjikan kepada kalian janji-janjinya, dan janji Allah itu adalah hak, janji Allah itu benar, dan setiap janjinya tidak pernah diingkarinya. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Inna Allaha wa'adakum wal haqq. Dan janji itu diberikan kepada kalian. Dan janji Allah itu pasti. Bagi orang yang melangkah ke masjid, langkah-langkahnya akan menjadi saksi. Setiap pohon dan kayu yang dialami berdoa ampunan dan maghfirah untuknya, karena di masjid ada majlis ilmu, ada majlis agama, ada majlis pengampunan. Maka Bapak Ibu, ketika duduk di dalam majlis, diinginkan setiap yang hadir itu istihdar, memiliki sifat istihdar. Istihdar itu dari kata hadir. Dulu ketika kita masuk sekolah, kan kita di absen, nama kita disebut
Fulan hadir, Abdullah hadir, Muhammad hadir, Ahmad hadir. Makna hadir itu kan jasad dan ruha. Jasad dan ruhnya ada di tempat itu, namanya hadir. Kelihatan. Maka istihdar menghadirkan nilai amal, seolah-olah nilai itu nampak di hadapan kita. Itu yang disebut dengan sifat istihdar, dan diinginkan dalam setiap amal itu wujud di dalam diri setiap orang beriman. Man shalla imanan wa ihtisaba. Istihdar ini bahasa lain adalah ihtisab, mengharapkan pahala, keutamaan dan karunia ridho dari Allah, dan seolah-olah ridho, pahala, keutamaan itu nampak, upahnya itu nampak. Orang yang ada sifat istihdar dalam dirinya ketika melakukan satu amal, maka ringan amal itu baginya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pada saat ini, kenapa ngantuk itu berat? Di tempat yang sejuk, enak, subuh-subuh itu angkat selimut, lanjutkan tidur itu enak. Dan tidak sedikit orang-orang yang dikalahkan oleh selimutnya. Padahal selimut tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan. Tapi kita kalah dengannya. Hanya berapa orang beradu, tapi tidak mampu untuk diangkat ketika ada panggilan azan menyeru. Apa sebabnya? Istihdarnya tidak ada. Di saat yang sama sebelum subuh, di balik tempat kita melihat orang sudah mulai bersiap-siap ke pasar, ya, dengan bawaan belanjaannya, dengan bawaan dagangannya yang berat-berat. Dia mampu menepikan selimutnya, melawan rasa ngantuknya, membawa bawaan beratnya untuk pergi ke pasar. Apa sebabnya dia lakukan hal itu dan seolah-olah tidak ada beban, dan dia lakukan dengan ringan, dan itu aktivitas hariannya. Kenapa mudah? Kenapa ringan? Karena di dalam diri pedagang tadi itu ada istihdar, ada nilai di balik apa yang dia lakukan. Nampak duit itu di sana, nampak uang itu di sana, nampak rupiah itu, nampak laba itu, nampak daripada batinnya, nampak daripada hasilnya. Itu nampak rupiah itu. Itulah yang menyebabkan langkah kakinya mudah, rasa ngantuknya dilawan, ringan badannya untuk melakukan amal tersebut. Karena di balik apa yang dia lakukan ada uang yang dia dapatkan. Itu yang disebut istihdar. Kenapa Bapak Ibu masih duduk di majelis ini? Tidak pulang sebagaimana yang lain. Karena Bapak Ibu ada sifat istihdar. Bapak Ibu meyakini bahwasanya kalau saya duduk di majelis ini, gugur dosa saya. Kalau saya duduk di majelis ini, maka keburukan saya ganti oleh Allah dengan kebaikan. Kalau saya duduk di majelis ini, sakinah bercurah-curah turun, rahmat bercurah-curah turun. Bahkan malaikat bersosok sampai ke samai dunia, langit dunia yang jumlahnya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan setiap malaikat akan berucap dari bibirnya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni si fulan yang duduk di majlis itu dan rahmati dia. Itulah sebab-sebabnya kenapa Bapak Ibu masih bertahan untuk duduk di majlis ini. Bukan karena yang menyampaikan, bukan. Atau bukan karena duit yang kita tunggu di situ, bukan. Tapi karena istihdar, karena adanya menghadirkan nilai amal. Setiap yang hadir akan mendapatkan keutamaan tersebut. Malaikat lapor, ya Allah, di dalam majlis itu ada yang tidak bermaksud di situ. Coba bayangkan, ini hadis sahih. Ada orang yang duduk di majlis, tapi dia bukan niat duduk di situ. Hanya saja karena ada urusannya, tapi urusannya itu tidak terselesaikan, atau yang dia tuju itu tidak didapatkan. Maka sambil menunggu, duduklah dia di majlis itu. Apakah yang duduk seperti itu juga mendapatkan keutamaan majlis oleh Allah?
Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang yang duduk di dalam setiap majlis yang di dalamnya bicara agama, la yashqa bihi jalisuhu, tidak akan pernah menyesal orang yang duduk di dalamnya walaupun tujuannya berbeda. Artinya apa? Artinya dia mendapatkan keutamaan yang sama pula. Ini keutamaan. Dan kenapa kita masih bertahan sampai jam ini waktu ini? Karena istihdar tadi. Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali kepada musuh besar kita tadi. Dia berkhutbah, Inna Allah wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa'akhlaftum. Sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian. Aku pun juga membisikkan janji-janji palsu kepada kalian. Dan anehnya kalian wahai manusia, kata syaitan waktu itu, ini yang menyakitkan bagi itu. Janji Allah kalian abaikan, janji palsuku kalian yakini. Itu kalian ikuti, itu yang kalian turuti. Padahal di dalam dosa itu nikmatnya sebentar, siksanya yang lama. Dan kalian juga mengetahui di dalam menjalankan perintah Allah, susahnya sebentar, nikmatnya yang lama. Dosa nikmatnya sebentar, siksanya yang lama. Pahala susahnya sebentar, nikmatnya yang lama. Susahnya hanya menahan ngantuk, duduk dalam majlis, berdiri setelah sholat isya bersama dengan imam, sampai kepada imam menyelesaikan, menuntaskan sholat tarawih di akhir dengan witir. Barang siapa yang berdiri di belakang imam hatta yansarif, wa hadha syurut, di dalam hadis ini menjelaskan sampai imam itu tuntas syaratnya, dan itu syarat di dalam hadis ini. Siapa yang berdiri di belakang imam sampai imam itu tuntas menyelesaikan sholatnya. Kalau sholatnya itu 11 rakaat dengan witir, maka tuntaskan sampai 11 witir. Faka'anna, maka seolah-olah dia sholat pada malam itu seperti orang yang sholat semalam suntuk. Seperti orang yang sholat semalam suntuk. Kalau waktu itu, waktu yang Lailatul Qadar itu ada, waktu Lailatul Qadar itu turun, berarti Bapak Ibu telah memiliki tabungan 83 tahun 4 bulan ibadah. Padahal umur Bapak Ibu belum tentu sampai 70 tahun. Kalau 2 kali misalkan, kali 2 83 tahun 4 bulan tadi. Kalau 10 kali misalkan kita terus menerus berada di belakang imam, khususnya pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, berarti dia karena memang hadiahnya bukan kulkas, hadiahnya bukan dispenser, hadiahnya bukan AC, hadiahnya surga yang mulia. Maka berat itulah yang harus kita lawan. Itulah yang wala nafsa anil hawa. Itulah yang kita ingat. Karena langkah ke surga itu hanya ada 2. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Langkah surga, satu langkah menginjak nafsu, dan langkah berikutnya sudah di surga. Tapi menginjak nafsu inilah yang berat. Menginjak keinginan inilah yang berat. Keinginan kita ingin cepat-cepat pulang, tapi kita belajar untuk menahannya, melawannya, memuncaknya. Kita yang menyetirnya, kita yang mengaturnya, kan begitu. Orang yang membiasakan seperti ini, dia yang mengatur nafsu, dia yang menyetir nafsu. Maka nafsu
ini akan tunduk kepada pemiliknya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah nafsu yang disebut dengan mutmainnah. Orang yang mampu mengendalikannya. Karena sesungguhnya orang-orang yang seperti ini orang-orang yang cerdas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, jenius, cerdik itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan bukan sampai di situ. Wa amila lima ba'dal maut, dia sibukkan dirinya untuk mencari bekal setelah kematian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akhir daripada khutbahnya iblis, datuknya iblis, dia katakan setelah itu, fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrikum. Maka saat ini wahai kalian semua pengikut-pengikutku, jangan kau marah, jangan kau salahkan aku, jangan kau cela aku, jangan kau umpat aku, karena umpatanmu, celaanmu, hinaanmu tidak akan berpengaruh bagiku. Lumu anfusakum, celah diri kalian kenapa kalian ikut aku, hina diri kalian kenapa kalian ikut aku. Kata-kata ini sangat menyakitkan bagi pengikutnya, menambah deritanya, menambah azab, menambah penderitaan bagi pengikut-pengikutnya. Mendengarkan khutbah ini, Lumu anfusakum ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrikum. Kalian tidak mampu menolong aku, juga aku tidak mampu menolong kalian. Masing-masing sudah. Sekarang kita akan sama-sama dijurumuskan, sama-sama akan kekal, sama-sama dalam siksa, sesama syaitan, dilarang saling menggoda. Sudah jadi syaitan. Hadirin yang mulia, terakhir berbicara mengenai itu hadirin, bukankah pada bulan Ramadan itu syaitan diganggu, syaitan diikat, syaitan dirantai, dan setelah itu dia dibuang ke laut sana. Lalu kenapa terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan? Beberapa pendapat ulama terkait ini. Ada pendapat pertama, yang dibelenggu itu adalah dedengkulnya. Yang dibelenggu itu adalah syaitan-syaitan yang kelas kakap. Kalau syaitan yang kroco-kroco, yang kopal, tidak dibelenggu. Berarti yang berbuat maksiat di bulan Ramadan itu dia kalah dengan kroco-kroconya syaitan. Dia kalah dengan syaitan yang kelas bawah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, semua syaitan itu dibelenggu. Lalu kenapa terjadi kemaksiatan? Usaha syaitan selama 11 bulan menjadikan manusia itu sebagai syaitan. Maka setelah usahanya 11 bulan syaitan tadi menjadikan manusia itu sebagai syaitan, tanpa digoda, tanpa dibisik-bisik, tanpa dirayu-rayu, syaitannya sendiri yang berbuat dosa. Manusia sudah menjadi syaitan. Maka ketika tiba saat syaitannya cuti, waktu bulan Ramadan dia diberi istirahat dari kepada manusia. Kenapa maksiat masih jalan? Karena sudah terlatih selama 11 bulan melakukan kemaksiatan tanpa digoda, maka maksiatnya jalan sendiri. Itulah sebabnya kenapa di bulan Ramadan padahal syaitan sudah dibunuh, tapi kemaksiatan masih jalan. Karena di dalam Al-Quran sendiri menyebut bahwasanya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal
syaitan itu ternyata bukan hanya dari golongan jin. Al-Quran sendiri yang mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins. Syaitan ins itu adalah manusia, wal jin dan syaitan dari kalangan jin. Ternyata syaitan itu dari dua kalangan, dari kalangan manusia juga dari kalangan jin. Maka bila terjadi kemaksiatan, dosa dilakukan jauh dari perintah Allah, maka itu adalah kerja syaitan al-ins yang dibuat oleh al-jin. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadirin sisa-sisa dari waktu yang akan berlalu, Ramadan akan pergi dalam hitungan hari meninggalkan kita. Sebagaimana pengumuman tadi malam dari takmir masjid, insya Allah dalam 2 hari ke depan kita sudah lebaran, kata beliau. Ya 2 hari 3 hari ke depan kita akan sama-sama lebaran. Lebaran itu gambarannya bahagia, senang, gembira, ya kan? Tapi di sisi lain kita harus bersedih. Sedih sesedih-sedihnya ini Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Harapan yang ada di dalam hati kita adalah mudah-mudahan semua kita diberikan umur panjang berkah sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ramadan ini tidak akan kembali, dia akan semakin jauh nanti meninggalkan kita. Akan datang Ramadan baru. Akan datang Ramadan yang baru. Imma kita berjumpa dengannya atau kita tidak berjumpa dengannya. Bukankah dulu ada orang-orang yang satu saf salat tarawih bersama kita, Bapak Ibu ya? Tapi sekarang sudah tidak ada berdiri di dekat kita. Kemana mereka? Berpindah alam dia. Harapannya ingin berjumpa dengan Ramadan, tapi takdir sudah berbeda. Berkata lain, itu pula harapan kita pada saat ini. Takdir nanti akan berbicara. Maka sungguh-sungguhlah. Makanya Allah dalam riwayat menjelaskan sallu salatan muwaddi. Nabi sering mengatakan salatlah kalian sebagaimana salatlah kalian seolah-olah ini salat terakhir kalian. Supaya betul-betul sungguh-sungguh kita salat. Karena setelah itu tidak ada kesempatan kita untuk salat. Seolah-olah seperti itu. Maka puasalah kalian dengan sebenar-benar puasa, seolah-olah ini puasa terakhir kita. Karena belum tentu kita akan berjumpa dengan puasa Ramadan yang akan datang. Harapan kita mudah-mudahan yang hadir pada majlis subuh ini, majlis tazkirah ini, tausiah ini, muzakarah ini, yang hadir ini semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberkahi umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezekinya berlimpah, hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan dari anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, salehah, yang menghafal Al-Quran dan yang mengamal Al-Quran, menjadi dai dan daiyah yang mengajak kepada kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit dengan sama-sama dapat kita muzakarahkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan majlis kita majlis maghfirah, diampuni segala dosa-dosa kita,